Apa kabar Sobat Soccer? Baru-baru ini, klub raksasa Italia Juventus terjerat sebuah skandal yang menyebabkan mereka dihukum pengurangan 15 poin. Kasus tersebut kami angkat dalam Soccer Files edisi Soccernomics edisi kali ini. Namun sebelum menyimak tayangan ini, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe, serta tekan tanda lonceng ya. Sebuah kabar menggemparkan mengguncang sepak bola Italia. Pekan lalu, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) menjatuhkan sanksi pengurangan 15 poin kepada klub raksasa Juventus. Hukuman tersebut diberikan untuk klub yang memiliki julukan si Nyonya Tua setelah dilakukan penyelidikan atas transaksi transfer klub di masa lalu. Hasilnya, Juve dituduh memanipulasi neraca keuangan mereka dengan keuntungan buatan dari transfer klub. Sanksi FIGC yang meminta pengurangan 15 poin lebih keras dari yang diminta jaksa yang hanya pengurangan 9 poin. Masyarakat Italia mengenal aktivitas ilegal yang dilakukan Juve dengan istilah plusvalenza. Lalu apa maksud dari istilah plusvalenza ini? Plusvalenza adalah istilah bahasa Italia di bidang ekonomi, yang berarti peningkatan nilai positif antara dua harga dari satu barang yang sama pada saat yang berbeda. Plusvalenza berasal dari kata plus dan valenza atau nilai. Sebelum mengikuti kasus ini lebih lanjut, kita harus mengerti terlebih dahulu plusvalenza dalam konteks skandal yang melibatkan Juventus. Plusvalenza sebetulnya memiliki arti sederhana, yaitu keuntungan yang didapatkan ketika menjual aset atau pemain. Seperti halnya barang, pesepak bola ternyata memiliki nilai penurunan. Misalnya, seorang pemain dibeli seharga 25 juta euro dan dikontrak selama 5 tahun. Maka pemain tersebut memiliki nilai 5 juta euro per tahun. Sederhana bukan? Nah, inilah yang coba dimanfaatkan Juve untuk menaikkan nilai plusvalenza mereka. Plusvalenza pada dasarnya adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan pemain dari satu klub ke klub lain. Jaksaan Italia merasa tersinggung dengan beberapa transaksi Juventus, termasuk kesepakatan pertukaran yang terkenal dengan Barcelona yang melibatkan gelandang Arthur dan Miralem Pjanic. Detailnya seperti ini. Juve menjual Pjanic ke Barcelona seharga 60 juta euro dan membeli Arthur dari Blaugrana sebesar 72 juta euro. Sepintas terlihat biasa saja. Juve bahkan terlihat merugi sebesar 12 juta euro dari transfer ini. Tapi jangan lupakan nilai penurunan. Arthur dikontrak 5 tahun, yang artinya memiliki nilai kontrak hanya 14,4 juta euro per tahun. Jadi di pembukuan tahunan, Juventus sejatinya tidak rugi 12 juta euro, melainkan meraup untung sebesar 45,6 juta euro dari tukar guling Pjanic dan Arthur. Dari transfer ini, pihak investigator mencium adanya hal yang tidak beres. Nilai transfer Pjanic dan Arthur dinilai dilebih-lebihkan. Tujuannya agar keuntungan yang didapat semakin besar. Penyelidikan pun dilakukan terhadap Juve dan beberapa klub lain, termasuk 42 transfer yang dilakukan I Bianconeri dalam 2 tahun terakhir. Awalnya hasil penyelidikan menempatkan Juve dalam posisi aman. Hanya saja penyelidikan tersebut membuka kebobrokan lainnya yang dimiliki Juventus. Mulai dari pembukuan palsu, laporan keuangan palsu, hingga manipulasi pasar. Itulah tuduhan yang dijatuhkan investigator terhadap Juventus. Polisi Italia sempat menggeledah kantor Juve dan hasilnya ditemukan banyak ketidaksesuaian data. Salah satu contoh, Juve mengeluarkan laporan kalau telah menghemat 90 juta euro setelah melakukan pemotongan gaji pemain pada Maret hingga Juni 2020 saat pandemi terjadi. Tapi hasil penyelidikan menemukan Juventus hanya melakukan itu di bulan Maret 2020 saja. Diduga, hal itu dilakukan demi menghindari regulasi financial fair play. Sebelum kasus ini terungkap, Dewan Direksi klub termasuk mantan Presiden Andrea Agnelli dan Direktur Pavel Nedved telah mengundurkan diri pada November 2022 lalu. Mantan Direktur Olahraga Juve Fabio Paratici, yang sekarang menjabat Direktur Sepak Bola Tottenham Hotspur, juga telah diskors selama 30 bulan. Kini sebanyak 11 mantan dan eksekutif Juventus telah menerima sanksi, termasuk Pavel Nedved yang diberikan larangan 8 bulan. FIGC mengatakan, semua larangan termasuk permintaan sanksi untuk diperpanjang ke UEFA dan FIFA dan kemudian berlaku di seluruh dunia. Ini bukan pertama kalinya Juventus tersandung kasus. Pada 2006, klub ini terlibat skandal pengaturan skor atau Calciopoli yang menyebabkan mereka dihukum degradasi dari Serie A ke Serie B. Sekian dulu jumpa kita di Soccer Files kali ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe serta tekan tombol lonceng ya.